Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah kita merasa sulit mendapatkan rezeki yang cukup? Apakah kita terus-menerus khawatir tentang masa depan keuangan kita? Bisa jadi rezeki yang kita cari tidak datang dengan berkah dan kehalalan yang kita butuhkan. Jangan kemana-mana, karena di akhir video ini kita akan mengetahui rahasia penting yang mungkin selama ini kita abaikan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu rezeki halal dan berkah. Dalam Islam, rezeki halal adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tidak melibatkan kecurangan, riba, atau hal-hal yang dilarang lainnya. Sedangkan berkah dalam rezeki berarti keberlimpahan dan kepuasan yang didapatkan dari rezeki tersebut, yang membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Rezeki yang berkah akan membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain yang menerimanya, seperti janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang senantiasa bersyukur. Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat akan semakin bertambah. Maka, rezeki yang halal dan berkah adalah hal yang harus selalu kita upayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini berarti usaha kita sangat penting dalam mencari rezeki. Namun, usaha kita harus diawali dengan niat yang baik dan lurus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, sebelum kita memulai usaha, pastikan niat kita adalah untuk mencari rezeki yang halal dan berkah demi kebaikan diri sendiri, keluarga, dan umat. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk mencari rezeki yang halal dan berkah. Bekerja dengan jujur dan ikhlas. Jauhi segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, berbisnis dengan prinsip syariah. Bisnis yang menggunakan prinsip syariah, di mana pengusaha harus memastikan bahwa usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, tidak hanya aspek keuntungan yang diperhatikan, tetapi juga konsep halal dalam berdagang turut menjadi aspek utama yang harus dijaga. Hindari riba, penipuan, dan transaksi yang merugikan orang lain. Bisnis yang halal adalah bisnis yang dilakukan dengan adil dan transparan. Kemudian, berkarya sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Gunakan keahlian yang Allah berikan kepada kita untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan halal. Ingat,
Setiap rezeki yang kita dapatkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu cara untuk mendapatkan berkah dalam rezeki adalah dengan bersedekah dan membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sedekah dan zakat bukan hanya membersihkan harta kita, tetapi juga menambah keberkahan dan rezeki yang kita terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, setelah semua usaha yang kita lakukan, jangan lupa untuk selalu berdoa bertawakal kepada Allah. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti burung-burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, kita juga harus selalu bersyukur dengan apapun yang didapat, karena dengan bersyukur, seseorang dapat memperoleh kepuasan dan rasa bahagia yang mendalam atas segala nikmat yang diberikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selain berusaha mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa menghalangi keberkahan rezeki kita. Beberapa hal yang harus kita jauhi adalah: pertama, riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba dan menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu, korupsi dan penipuan. Setiap harta yang diperoleh dengan cara tidak jujur akan menghilangkan keberkahan dan mendatangkan dosa. Kemudian kikir dan pelit. Orang yang tidak mau berbagi rezeki dengan orang lain akan sulit mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mencari rezeki yang halal dan berkah adalah kewajiban setiap muslim. Dengan niat yang baik, usaha yang halal, sedekah dan zakat, serta tawakal kepada Allah, insya Allah
rezeki kita akan diberkahi dan membawa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten Islami yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.